Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel, subscribe, karena subscribe itu gak rugi, nyalain loncengnya dan like atau komen. Makasih muak. Tunggu dulu, video ini mengandung pembicaraan yang sedikit tidak jelas, namun ada sedikit motivasi. Meren, saksikan sendiri winya. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah. Ya gitu gimana nih? Ya, kita ngobrol-ngobrol aja gitu deh ya. Apa ya? Tadi kan dengan kata-kata Abi, kata dia, sudahi sedihmu. Mari seduh kopimu, sudahi sedihmu. Menurut lu nih, bisa kagak kopi itu menyembuhkan sedih atau pilu yang ada di hati? Menurut gue sih nggak bisa mah ya. Kalau mau punya sendiri, ya kata-kata itu mungkin mewakili kopi bareng teman gitu. Makanya seduhi kopimu. Bagaimana menurut Abi nih sebagai juru bicaranya lah, pencetus kata-kata? Kan tidak asal ngomong gitu ya. Harus ada Sebuah kalimat itu terkadang memiliki makna tersendiri yang berada di dalamnya. Iya. Kita di sini gak disponsori apa-apa ya guys. Iya guys. Cuman ngobrol-ngobrol biasa lagi main. Sebenarnya memang makna sih dia. Iya sih. Itu guys kan. Gini ya, gue punya pertanyaan ya. Menurut lo nih, setelah lu lulus sekolah, enggak deh. Setelah lu masuk SMK, kan lu baru-baru nih masuk SMK. Iya. Perbedaan pertama kali masuk SMK sama SMP itu apa tuh? Beda sih. Dari berangkat sekolahnya beda, belajarnya beda, ketemu teman baru, beda banget sih suasananya. Mungkin gak asik gitu pas awal-awal. Gak tahu sih pas semuanya mungkin udah berbaur dengan yang lain di Asia. Karena emang lu kan angkatan virus COVID. Iya. Belum pernah awal masuk sekolah aja dia mah kagak tatap muka. Iya sih. Gak pernah upacara, belum pernah ngerasain upacara di SMK. Sedih banget apanya. Kalau bawa AA pernah? Enggak sih. Karena gue malu gitu. Bawa motornya gitu-gitu. Ampura Yuzan. Ya TTA ya, ya TTA. Ya pokoknya. Yang tahu-tahu aja. Lo nih An. Iya. Mencari teman itu yang kayak gimana sih? Yang royal aja sih. Jadi dia nerima kita apa adanya, kita juga nerima dia apa adanya gitu. Enggak ada duit jalan, enggak ada duit jalan sama yang lain, kayak gitu sih. Menurut gua sih kayak gitu. Gimana lo? Jadi menurut gua nih, kalau kita nyari teman di dalam hidup ini, yang pertama kita harus perhatikan itu. Misalkan kita punya teman kayak dia. Iya. Dia gitu pokoknya ya. Dialah siapa gitu. Kita lihat tuh, dia tuh menguntungkan gak sih buat kita? Jadi menurut gua nih, nyari teman itu yang ibarat kata simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Saling menguntungkan satu sama lain. Iya. Gua pernah bantu dia di saat dia susah, dia pernah bantu gua saat gua susah. Jadi gak ngilang gitu aja. Iya.
Terus kalau ngomong juga ya belak-belakan di depan, Nggak bisa di belakang. agak usah di belakang, supaya kita tahu gitu di mana salah kita. Jadi bisa memperbaiki diri juga. Jadi seakan-akan kalau teman kita ngomongin di belakang itu, yang salah kita, kenapa bilangnya ke orang lain? Iya. Kan yang harus memperbaiki diri kita, bukan orang lain. Jadinya kan dosa ke dia. Iya, julid ya. Iya, gibah lah, dosa gak kerasa gitu kayak teman-teman. Kalau yang suka gibah nih, ini langsung bacot aja gitu. Iya. Ke orangnya. Saran gua nih, kalau lu daripada lu ngomongin di belakang nih, mending bacot depan orangnya dah. Mengurangi dosa. Kalau juga. akit hati atau enggaknya mah gimana nanti? Menurut gua sih mending ngomong di depan. dia langsung sadar diri juga bisa. Iya. Jadi introspeksi diri gitu, nggak usah, kan nggak tahu gitu dosa kita itu apa, makanya ngomong gitu. silakan dulu. Bintang tamu dulu. Bintang tamu anjing. Bintang tamu gak guys? Kita di sini bukan so podcast ya, bukan so nurutin orang lain, cuman ya emang kayak gini gitu kalau main, kalau ngobrol, kalau nongkrong. Menurut gua sih kalau main itu enaknya nggak main gadget tuh. Kalau main gadget kesannya lu di rumah aja gitu. Gak usah keluar. Lu mau ngobrol ya chatan aja. Iya. Kalau di luar kita ketemu temen yang ngobrol, jangan asik sama gadget sendiri, kasihan temen kita. Iya. Pokoknya hargai pertemuan lah ya. Disensor biasanya. Menurut gua pertemuan bersama teman itu susah sih. Selagi masih muda, selagi lu belum punya tanggung jawab istri dan anak, itu tuh sangat bermanfaat lah bagi gua. Banyak pengalaman juga nantinya. Kalau lu udah punya istri, udah punya anak, lu gak akan bisa nongkrong lagi, bro. Susah buat nongkrong. Susah. Sibuk cari duit, sibuk ngasih makan anak orang. Istri. Oh, iya. Istri. Gua kira check in. Check in. Enggak. Tapi kali-kali lah. Masuk ke masalah percintaan nih. Loh, kita beralih ya. Sebenarnya temen juga masih banyak sih. Cuma kita dengerinnya aja lah. Yang jelas-jelas aja sih. Mengalir aja kita ngobrol. Jadi di sini tuh guys, kita ngobrol. Ya gimana ya? Gak ada topik-topik yang harus kita ke situ terus. Kita ngobrol random Iya, lah. random aja gitu, pikiran kita kemana ya udah Iya. kita ikutin, bukan lurus terus gitu. Hidup itu nggak terus lurus gitu, pasti ada belok-belok, makanya harus sabar. Menurut elo nih, menurut elo atau menurut kalian ya guys, rasa sayang itu bisa hilang gak sih? Gue sih tergantung sih, tapi ya kalau kita emang dari awalnya serius gitu sama satu orang cewek gitu kan, pasti gak bisa hilang. Kalau nggak serius sih gak tahu sih ya, mungkin gak bisa. Menurut Rama gimana? Kenyambung. Ya sih. Kalau gak serius gak bisa hilang. Eh, Kalau serius kebalik. bisa hilang. Kebalik, sorry. Kebalik. Biasa agak gituin ya depan kamera. Duh, perih guys. Tahu ini sih. Jadi gini guys, menurut gua nih, pandangan gua pribadi ya, seseorang itu kalau udah sayang sama orang lagi lah gitu, menurut gua gak bisa hilang. Kenapa tuh? Ya karena pertama dia pernah sayang itu kan menjaga dengan sepenuh hati, baik perasaan maupun fisik. Iya. Setelah itu pasangan kita meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia Iya. karena rasa bosan,
Ya wajar sih, banyak Wajar, manusiawi rasa bosan. manusiawi. Kenapa rasa sayang itu gak bisa hilang? Karena kita tuh dulu pernah ngejagain dia, Iya. pernah ngasih harapan ke dia bahwa dia tuh bisa jadi pasangan hidup kita buat selamanya. Iya, pasti ya. Meskipun lu udah nggak sama dia lagi, lu pernah udah pacaran beberapa lama lagi, kalau lu lihat muka dia, lu pasti akan keinget masa lalu. Itulah yang disebut kenangan. Kenangan itu selalu mengingatkan kita kepada hal-hal yang membuat kita bahagia bersama dia. Misalnya contohnya hujanan bareng ya kan. Jalan bareng, Is. ngensterin ke rumah. Nganterin ke rumah gitu ya. Kirain gitu. Emang udah Malam gitu. Jadi gini cuy. Terkadang kalau kita udah putus nih sama orang yang pernah kita sayang, bukan pernah sih, sayang mah pasti gitu ya, sakit banget rasanya. Sakit sekali ya pribadi. Gak tahu ya, mantan gitu ya jalan sama cowok lain, sakit, sewot juga pasti ada. Kalau iya sih, Dewasa gak sih kalau gitu? ya namanya perasaan kan gak bisa dibohongin. Meskipun kita udah pacaran lagi nih sama yang lain, menurut kita itu udah serius sama kita, tapi kalau kita pernah sayang sama mantan kita, ngejaga dia, kan kalau ngelihat dia sama cowok lain kayak ada yang ganjel gitu di hati kita. Waduh, orang yang gua sayang dulu udah punya pacar lagi nih. Apalagi kalau kita belum punya pacar lagi ya. Iya, Lihat itu terang, lihat dia udah punya pacar. gila sih damage-nya. Cepet banget sih, pada kemana sih kawan? Ini masa lalu, Iya. Balik lagi masih ke bucin ya, bukan bucin sih. Lebih ke kehidupan. kehidupan sih. Lu pasti di kehidupan punya masa lalu, Pasti. baik secara cinta atau pengalaman lah. Iya. Ibarat di Semua orang. masa-masa alay-alay lu, Iya bener. di masa-masa bego-begonya lu sama cinta. Menurut lu nih, masa lalu itu gimana sih? Bingung sih. Kok bingung? Aing seperti misalkan nih ya, sekarang nih kita udah kayak semakin kesini semakin dewasa kan ya. Batuk anjing. Kita tuh pengen gitu ngulang ke masa lalu, tapi nggak bisa. Tapi kita pengen gitu karena kita rindu gitu. Contohnya misalkan main bola di lapangan hujan-hujanan. Kalau masalah main bola itu kan kita sekarang udah jarang nemu ya. Main bola di lapangan dari sore sampai maghrib lah, Iya. ribut terakhirnya. Sekarang itu udah zaman teknologi, jadi bocil-bocil itu pada main gadget terus, main Free Fire, Mobile Legend atau PUBG lah, game-game online. Gak seasik kayak dulu. Kalau zaman dulu kan kita suka berenang ke Lewi ya. Kelewang anjing. Nyari buah batur. Iya. Layang-layangan masih zaman lah dulu. Zaman duit 2000 aja udah kayak 20.000. Orang kaya banget lah. Banyak dah. Iya, berguna banget. Sekarang mah ya Allah dikasih duit 2000 marah sama mamanya. Ngotot. Kalau kita mah 2000 itu udah paling kaya sih. Udah paling wah gitu. Makasih nih paling banyak nih. Jajanan aja kan dulu mah masih gopean. Iya sih. Gope juga dapat uduk dulu mah. Sekarang kan uduk 3.000. 3.000 udah naik lah ekonomi. Mabuk itu guys, menurut agama Islam, bagian agama Islam nih, sholatnya itu tidak akan diterima selama 40 hari. Sebulan dong. Sebulan lebih lah. Lebih. Yang kedua itu dia gak akan pernah gak akan bisa lah ngerasain homer. Homer itu kan minuman keras ya. Iya. Ngerasain homer di surga. Nah, kan nanti itu di surga ada sungai susu dan sungai homer.
Jadi si orang yang udah pernah mabuk udah tahu nih dia bahwa mabuk itu gak boleh dan gak akan bisa minum khamar nanti di surga. Dia gak boleh minum khamar di surga nanti, gak boleh masuk ke sungai. When Rasulullah said ya, bukan when Pamungkas said. Beda lagi. Jangan sampai ke tulang-tulang lah, ntar keselak repot. Meninggoy nanti nangis, gak bisa ya nangis nih udah meninggoy. Mak lu nangis. Iya, nangis. Pokoknya baik lagi ke diri sendiri aja. Sini mah cuman ngasih tahu doang gitu kan, gak merasa paling benar sih. Iya, kita juga saling. Enggak sih gue mau. Iya sedikit. Nih guys, kalau lu sama orang atau make cewek nih, lu lihat mukanya dulu apa bodinya guys. Sensor. Ya udah hayu pokoknya. Ya udah hayu. Pokoknya sih ya udah hayu lah. Dia kan gibah jadinya. Aduh, jadi belok ke gibah ya. Beginilah gitu. Namanya nongkrong gak main gadget lah. Pasti ada aja gibahnya gitu, cuy. Wajarin apa enggak sih? Wajarin lah ya. Iya. Si Ayu. Si Ayu. Si udah Ayu. Si cowoknya itu ngambilin duluan di luar nikah guys, dengan muka si ceweknya yang kita tidak bilang jelek sih. Enggak, cuman lebih memburuk aja. Aku eang ya, bukan gue ya. Ya pokoknya ya udah hayu gitu ya. Ya YTTA lah, YTTA. Yang tahu aja gitu. Ya. BTW ini keras dah. Nah sih karena biji katapang sih itu mendekati kelebaran. Oh iya sorry. Oke guys ya, mungkin sampai sini aja gitu obrolan nongkrong aja gitu. Kita di sini bukan so iye apa so paling keren. Dengan si Abi. No. Bukan so iye, bukan so paling benar, bukan so paling apaan sih gitu. Kita sini cuma sharing gitu. Emang so iya sih. Sedikit. Kali aja gitu Anda terhibur gitu dengan obrolan kami ada inspirasi juga. Kayak juga sih gak apa-apa. Pasti gak ada sih. Gak ada inspirasinya. Oke, cukup sekian ya. Tetap semangat puasanya, jangan bolong-bolong, jangan belok warteg, gak apa-apa, masih pada muat. Kecuali emang motor lu segitiganya kena. Kalau warteg gak apa-apa lah. Wajar. Mekanis itu mah. Ya pokoknya cukup sampai sini aja. Gue Rehan ini Rama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda dan perilaku kami kurang sopan. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe yang belum ditunggu ya. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another. We hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad.